Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan aku, ibunya Al Gifari. Kita lagi mau perjalanan jemput Al. Bismillahirrahmanirrahim. Al sekarang di rumah Utinya. Kita mau ke sana buat jemput dia. Oh ya, mau bagi tips nih. Ada nggak sih yang ngerasa nyetir itu apalagi buat pemula susah banget gitu ya? Jadi aku mau bagi-bagi tips gimana caranya biar cepet bisa nyetir sendiri. Sekarang itu kayak kebutuhan ya. Misalkan udah punya mobilnya, terus apa pas hujan atau apa gitu kan, perlu. Kalau nggak ada ya yang adanya aja kan. Jadi tipsnya kalau misalkan kalian mau belajar, pertama itu siapin mentalnya harus benar-benar kalian siap bahwa kalian berani bawa mobil di jalan raya. Itu tips pertama, harus nekat dulu, tapi jangan asal nekat ya, harus punya teorinya juga, dan istilahnya kalian udah benar-benar punya basicnya gitu kan. Awal belajar dulu aku itu harus bisa lihat ujung di mobilku itu kan Avanza, jadi dia kayak di kap depannya itu harus kita tuh ngelihat ujungnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita kalau misalkan mau belok, kita mau berhenti, atau mungkin kita pas posisi di lampu merah, kita tuh nggak sampai nubruk depannya gitu loh ya. Pertama. Setelah itu yang kedua, kalian harus tahu basicnya, mana rem, mana kopling, mana gas. Jangan sampai kalian injek gas dengan kopling atau gas dengan rem. Ambiar ya, tolong. Itu. Terus habis itu kalian belajar dulu itu jangan langsung di jalan raya. Aku saranin mending ke istilahnya kayak lapangan dulu, atau mungkin istilahnya tanah-tanah yang lapang yang bisa kalian buat muter-muter. Dulu itu aku belajar basicnya itu kalau jalan kita itu minimal atau maksimalnya kita harus gas itu paling banter ya, itu 20 km per jam. Itu dulu aja muter sampai 2 kali 3 kali. Setelah itu aku belajar buat parkir, kan paling susah kan ya parkir itu aku belajar hanya maju mundur. Itu aku dibatasin sama kayak dahan gitu loh, buat maju mundurnya mobil itu kamu harus maju mundur di tempat itu. Gimana caranya kamu maju mundur gitu. Habis itu kan akhirnya kita punya batasan ya. Kalau misalkan mau mundur di parkiran itu gimana, muternya kayak gimana, itu kita punya batasan. Nah, setelah itu baru main ke jalan raya. Nah, aku mengalami kesusahan kalau di jalan raya itu pas posisi jalan tanjakan. Jadi waktu itu aku cara pertamanya adalah kalau pas posisi jalan tanjakan dan posisi ini jalannya nggak lurus ya, maksudnya kalau misalkan di pas pertigaan, nah pas pertigaan itu tadi tuh tanjakan dan posisi kita tuh nanjak, itu mau belok. Nah itu susah banget kalau buat aku tuh, waktu itu susahnya tuh di situ. Nah saat itu solusiku, jadi kalau misalkan aku mau berhenti belok itu, aku pakai aku turunin toh, prostelangnya aku turunin. Terus habis itu koplingnya aku turunin. Misalkan aku habis masuk 3 ya, aku turunin kedua. Habis itu aku pelan-pelan ya, kita lanjutin ya. Dari handrem, dari tanjakan tuh tadi aku pakai handrem. Habis itu aku masukin giginya ke gigi 1. Soalnya aku kan pakai manual, nggak pakai yang otomatis ya. Kalau pakai otomatis mungkin enak.
Jadi aku pakai yang gigi satu, baru aku handrem itu aku lepas pelan-pelan, aku gas pelan-pelan. Itu karena aku nggak tahu dan takutnya posisi mobilku tuh mundur. Jadi ini aku ya pakai kayak gitu caranya. Jadi handrem aku lepas pelan, gas aku naikin pelan-pelan gitu. Itu pertama. Setelah itu aku ngeliat suamiku kok bisa dia itu nyetir mobil pas posisi tanjakan dia nggak pakai handrem. Kalau pakai handrem sih sebenarnya ribet loh ya. Ribetnya itu kita harus nanti takutnya kalau gasnya kebesaran mobil mati posisinya gitu. Jadinya kayak gitu. Jadinya tak pelajarin kan. Ternyata posisi saat kita mau naik gitu, maaf ya aku pakai kacamata soalnya silo banget. Nah, kalau misalkan mau pakai yang kayak gitu, posisi mau naik, ternyata posisi gas dengan posisi posisi kopling sama posisi gas itu setengah-setengah ternyata. Jadi antara jalannya mobil itu nggak kecepatan juga nggak terlalu pelan, dan posisi mobil nggak akan mundur gitu. Takutnya kan kalau misalkan ada mobil ada motor di belakang kan kasihan ya di belakangnya, kita malah horor sendiri ya. Terus yang pasti kamu nggak boleh istilahnya gupuh ya, kayak grogi dengan kehebohan kamu itu jangan guys. Itu kalau misalkan naik mobil sendiri, nyetir sendiri, jangan kayak gitu. Itu nggak akan bisa mencari solusi saat kamu ada masalah di mobilmu atau posisi perjalanan di mobilmu ya nah. Jadi selamat mencoba, semoga yang sekarang posisinya lagi belajar mobil cepat bisa nyetir sendiri dan sukses, dan tidak ada kejadian lain. Silakan komen, jangan lupa subscribe, situ air gitu.